untuk menceritakan pengalamannya. Tes. Oke, selamat sore semuanya. Terima kasih lagi ya, tadi udah dari Renaldi. Tapi dari aku juga, makasih buat waktunya yang hadir di sini. Sudah meluangkan waktu di sela-sela pekerjaannya yang mungkin padat, ada yang deadline. Pastiin nggak ada yang deadline ya. Yang join offline di kantor maupun yang join online dari Zoom. Oke, jadi di sini aku bakal sharing pengalamanku bekerja selama 9 tahun di Time Door. Seorang introvert yang diberi kepercayaan untuk menjadi seorang team leader. Oke, next. Oke, first kita kenalan dulu ya. Jadi mungkin ada yang belum tahu aku, atau udah tahu namanya tapi nggak tahu siapa aku atau nggak tahu sama sekali. Jadi kenalan dikit, aku Jaya, udah kerja di Time Door selama 9 tahun. Next. Posisiku sekarang itu sebagai tim leader divisi desain, di mana kita anak-anak kreatif dikasih tanggung jawab untuk menghandle kebutuhan desain untuk satu Time Door Group. Next. Sedikit intermezzo, aku udah ya. Aku udah menikah. Aku punya seorang istri yang profesinya seorang guru matematika. Nah, itu sebenarnya saling melengkapi karena aku nggak suka matematika, jadi aku cari istri yang suka matematika. Oke, next. Sedikit, aku juga suka baca buku. Sebenarnya ada fotoku yang estetik lagi baca buku di bawah pohon gitu, tapi nggak ketemu, jadi aku selfie deh. Buat validasi aja. Soalnya foto yang lain estetik semua gitu. Next. Aku juga suka olahraga. Aku udah lama sepeda, sempat keliling Bali naik sepeda. Lari juga aku suka, ikut-ikut event lari. Tapi kebetulan sekarang lagi break aja sih. Terus aku juga suka ngopi. Jadi aku minum kopi 2 kali sehari. Kalau weekend itu biasanya nongkrong di coffee shop bareng teman-teman, berkeluh kesah. Oke ya, dari aku kira-kira segitu dulu. Semoga menggambarkan, dapat bayangan lah aku nih orangnya kayak apa. Next. Oke, sedikit perjalananku mulai dari tahun 2015. Nah, itu aku join ke Time Door pertama kali barengan sama forever leadernya T-Mobile ya, Pertama, satu angkatan kita. Itu aku join sebagai web designer dan front end. Pada kala itu, seorang web designer tuh harus bisa ngoding sendiri desainnya. Terus sekian waktu berlalu di tahun 2018 karena kebutuhan perusahaan, akhirnya aku dikasih kepercayaan buat nge-lead tim yang isinya para web designer dan front end developer. Terus masih di tahun yang sama, itu aku juga dikasih kepercayaan buat ngebantu kita bikin bisnis baru, yaitu Comic Team. Kebetulan pada saat itu desainer yang paling wibu itu aku, jadi aku yang disuruh nge-lead tim komik. Mantan wibu nih. Nah, itu juga udah masih eksis ya sampai sekarang ya, tim komik, meskipun tim leadernya udah ganti. Terus masih di tahun yang sama juga, itu aku juga berkontribusi buat pembentukan Time Door Academy. Jadi mungkin ada dari tim Academy yang nonton mungkin via online, yang mungkin nggak tahu sejarahnya. Nah, sejarahnya Time Door Academy itu dimulai dari kantor kita yang lama. Passionnya Yuta Kasan tuh dia pengen banget ngajarin IT ke anak-anak muda sejak dini. Jadi kita cobalah undang klien-klien kita yang punya anak yang berminat untuk diajarin IT, terus kita ajarin. Jadi developer, desainer yang dulu itu kita ngajarin scratch ke anak-anak. Jadi itu sih sejarahnya Time Door Academy ya, Fer ya. Oke, next.
Singkat cerita, udah tahun 2002 lagi. Aku skip aja ya biar nggak terlalu panjang juga. Jadi tahun 2002 itu aku mulai fokus nge-handle tim desain aja karena mulai dikasih kepercayaan sama Yutakasan buat keluar dari, maksudnya nge-handle seluruh kebutuhan company. Jadi yang sebelumnya itu tim desain cuma di divisi web development. Jadi sekarang karena kebutuhan juga dituntut untuk nge-cover seluruh satu company, mulai dari tim web, tim mobile kalau butuh bantuan, Time Door Academy, tim komik, LPK, HSNC, sampai ke warung Jepang di depan itu juga kita yang buatin logonya. Gitu, jadi tahun 2022 itu aku mulai fokus handle anak-anak desain aja. Nah, di tahun ini kemarin kan kita udah ngerayain 10 tahun kantor ya. Jadi itu momen yang sangat berkesan buat aku. Di momen ini juga yang ngebuat aku berinisiatif untuk bikin sharing ini. Jadi karena udah 9 tahun kerja, tapi merasa kok kayaknya masih kurang berkontribusi ya di kantor, jadi bikin apa nih? Ditambah lagi dengan ada kepergian dari partner sekaligus rivalku ya, Kotama ya. Jadi sebelum berangkat ke Jepang, dia tuh bikin slide Why I Lead. Wah, itu sangat menginspirasi aku banget juga. Makanya aku juga nggak mau kalah, aku juga mau sharing. Gitu. Oke, next. Nah, sesuai dengan teori dari buku yang aku baca, aku selalu mencoba mengaplikasikan selalu untuk mengidentifikasi atau menetapkan why aku melakukan sesuatu. Next. Nah, jadi aku percaya, menurutku leader yang baik itu leader yang bisa menginspirasi orang dan menumbuhkan bibit-bibit leader baru. Jadi misal Yutakasan sebagai leader dari Time Door, sebagai CEO ya, dia tuh sebagai leader kan juga mendidik aku, Kotama, Kevin, leader-leader yang lain sekarang di Time Door untuk meneruskan legasinya. Jadi kayak gitu. Jadi yang sama pun aku, Kotama, dan leader lain harus lakukan. Itu kita harus menginspirasi tim kita, mastiin mereka punya karakteristik leadership. Karena leader yang baik itu contohnya kayak Kotama, meskipun dia sekarang sementara ke Jepang ya harus untuk pendidikan, tapi karena dia udah mempersiapkan timnya, udah mendidik dengan baik tim mobile, aku sangat appreciate. That's why udah ada yang bisa gantiin dia meskipun sedikit terpaksa ya. Jadi gitu. Jadi Kevin pun juga nanti kedepannya diharapkan melakukan hal yang sama ya kayak Kotama. Kamu harus siapin, Vin, calon leader baru buat tim mobile. Mungkin Jaden bisa jadi tim leader baru mobile. Jadi dinasti gitu ya. Oke, jadi kayak gitu. Jadi seandainya nanti seandainya Kevin harus pergi gitu, misalnya dipanggil sama bapaknya pulang kampung, udah ada yang siap untuk gantiin. Oke ya, gitu ya. Bercanda ya, Ben ya. Oke, next. Oke, sebelum masuk ke materi, aku mau sedikit giveaway karena aku juga pengen menginspirasi. Menurutku baca buku itu hobi yang bagus, penting. Jadi aku mau giveaway 2 buku yang menurutku bagus, terutama buat pemula lah ya. Jadi tadi aku udah beli buku, siap-siap buat hari ini. Jadi aku bakal giveaway 2 buku ya. Gimana caranya? Oke, ntar dulu, aku jelasin dulu. Start with Why ini kan yang tadi ya, yang di pertama. Nah, ini buku yang bagus banget.
biar kalian juga tahu kenapa harus memulai sesuatu dengan why. Buat yang mau jadi penerusnya Kevin, wajib ya baca ini ya. Terus next itu ada buku Filosofi Teras. Ini buku tentang filsafat. Kedengarannya berat ya filsafat ya. Tapi sebenarnya ini versi yang udah sangat dipermudah untuk dimengerti, sangat untuk pemula banget. Ini buku ini cocok untuk kalian-kalian yang merasa pernah burnout, terus overthinking, stress, anxiety, nah segala emosi-emosi negatif itulah. Jadi jawabannya aku yakin ada di buku ini. Nanti juga aku kasih tahu di slide. Jadi caranya gimana? Caranya gampang. Kalian semua punya Instagram kan ya? Aduh, sayang sekali kalau nggak punya, tereliminasi. Jadi tinggal buat Instagram story, terus tag dan follow akun Time dari Indonesia sama akunku. Nanti aku pilih 2 orang pemenang. Satu mungkin aku random ya, tapi satu lagi karena aku orang desain, aku akan pilih yang paling kreatif, yang paling aku suka. Jadi tolong dibuat sekreatif mungkin, entah pakai musik koplo atau caption yang yang lucu. Itu ya. Thank you. Jadi next kita masuk ke materi. Poin pertama. Nah, judulnya serem banget. Leader dan sampah. Apa itu? Next. Ini salah satu quotes yang paling memorable ya menurutku semenjak aku join Time Door di tahun 2015. Yuta Kasan presentasiin ini ke kita. Ini melekat banget di aku. Karena menurutku bagus. Aku juga pengen sharing ini ke kalian semua yang ada di sini sekarang. Jadi di sini ada 4 tipe kepribadian dalam bisnis. Itu ada leader, good player, bad player, dan garbage. Coba next. Nah, dari keempat ini kita mulai dari tengah, karena aku yakin mayoritas dari kalian semua di sini, mayoritas ya bukan semua ya, pasti masih di antara 2 ini. Coba diamati dan ditanyakan ke diri sendiri, kalian masuk yang mana? Oke, dari good player itu strict to himself. Apakah kalian sudah strict dengan diri kalian? Apakah sudah disiplin dengan diri sendiri? Dengan seperti contoh datang ke kantor tepat waktu, menyelesaikan tugas sesuai dengan deadline, dengan kualitas yang ya gitu, sesuai deadline. Tapi kalian masih mengignore orang lain. Jadi pada saat ada teman kalian misalnya yang telat, ya kalian biarin aja, nggak apa-apa lah, itu kan urusannya dia. Kalau kalian masih kayak gitu, berarti ya selamat, kalian udah good player. Terus, tapi kalau kalian sebaliknya masih sering telat misalnya, terus kerjanya masih lewat deadline atau banyak kurang bagus atau banyak salah, gitu, itu masih bisa diimprove. Kalian itu berarti masih di level bad player. Nah, gimana caranya untuk jadi back? Ya. Gimana caranya jadi, misal kalian udah good player nih, gimana caranya jadi leader? Ya sesimpel kalian harus berani ngurus orang. Maksudnya tanda kutip untuk kebaikan dan tanggung jawab hal-hal yang terlalu pribadi. Jadi misal kalau ada, kalian udah cukup disiplin nih, performa kalian udah cukup bagus menurut kalian. Kalian juga harus menginfluence teman-teman kalian. Kalau ada yang datang telat, ingatin dia. Kalau ada yang kerjanya masih kurang, itu tanyain kenapa, tawarin bantuan, kayak gitu. Jadi kita juga harus trik ke orang lain dan mulai bisa memperhatikan orang lain. Nah, terus kalau seandainya dari bad player itu garbage ini, aku yakin nggak ada yang garbage ya di sini. Kalau ada yang garbage, harusnya udah nggak di sini lagi sih.
udah sampah masyarakat. Kasar banget. Jadi gitu. Jadi buat kalian yang mayoritas mungkin masih di player level, gimana sih caranya buat level up? Misal dari bad player ke good player, dari good player ke leader. Itu sebenarnya ada di habit. Next 2 kali dong. Ya. Jadi intinya adalah membangun kebiasaan. Misal kalau masih suka telatnya 18 hari dari 20 hari kerja kayak gitu. Banyak telatnya daripada on time-nya. Nah, sesimpel ya bangun habit biar nggak telat dulu, meskipun cuma bangun sesimpel bangun lebih awal 1 jam gitu. Yang biasanya bangun jam 8, kerja jam setengah 9, bangun jam 7. Jadi meskipun cuma improve 1% dengan membajukan waktu bangun 1 jam aja, kalau dilakukan secara rutin itu hasilnya bakal kelihatan berdampak. Misal sebulan kalau 1% dikali 30 ya udah 30%. Mungkin bulan depan telat kalian berkurang jadi 15 gitu. Itu teorinya ya. Jadi kalau kalian yang tertarik itu bisa dipelajari di buku ini. Terus next. Nah, ada beberapa metode atau teori yang riset tentang gimana cara nge-build habit baru itu. Ya, ada yang bilang 21 hari, ada juga yang 66 hari. Yang aku setuju sih lebih ke 66 hari ya, karena itu ada fasenya. Misal kayak dibagi jadi 3. Fase pertama, di 20 hari pertama itu kita bakal struggle buat mencoba sesuatu yang baru. Terus di fase 40 hari, 20 sampai 40 hari itu kita mulai mereplace kebiasaan lama dengan kebiasaan baru yang udah kita coba selama 2 minggu pertama. Terus kalau udah di fase ketiga di 40 hari sampai ke depan, itu aku rasa harusnya udah jadi habit baru dan bakal otomatis badan kalian ngelakuin secara teori kayak gitu. Oke, itu aja. Next. Nah, ini bagian kesukaanku sih. Jadi poin nomor 2 itu ada introvert dan extrovert. Kalian tahu nggak di sini siapa yang introvert? Ada? Angkat tangan. Waduh. Yang extrovert. Oke, next. Jadi ada, mungkin sebagian besar udah tahu ya, ada apa ya namanya, sebuah metode untuk mengetes kepribadian namanya MBTI. Aku lupa kepanjangannya, ya itulah MBTI. Jadi di sana di karakter orang itu dibagi menjadi 16 personality. Next. Kok itu? Jadi dari 16 kepribadian itu dikelompokkan lagi menjadi 2, yang ada sisi introvert dan ada sisi extrovert. Kalau tes ini biasanya nggak akan permanen, maksudnya akan bisa berubah seiring dengan waktu, kebiasaan, tuntutan kerja, kondisi kita sehari-hari lah. Jadi biasanya kalau kita misalnya sekarang hasilnya tuh kita di introvert nih, nggak menutup kemungkinan beberapa tahun lagi atau beberapa saat kita ngetes kita bisa aja berubah jadi sisi extrovert. Tapi itu sangat sulit sih kemungkinannya. Yang paling gampang berubah mungkin yang di belakang-belakangnya, tapi yang di depannya ini biasanya sulit sih berubah. Next. Jadi intinya apa sih introvert dan extrovert itu? Kalau di luar sana aku rasa banyak misunderstanding ya, kayak introvert tuh diasosiasikan dengan ansos, nggak bisa ngomong, nggak nyaman di keramaian. Ya itu benar sih. Tapi sebenarnya basicnya tuh adalah gimana kita nge-recharge energi kita. Jadi kalau introvert itu dia nge-recharge energinya dengan me time, butuh waktu sendiri biasanya.
justru di keramaian tuh bakal nyedot energi banget. Contohnya kayak sekarang ini, aku tadi kerja di rumah buat memastikan sekarang bateraiku penuh. Kalau dari tadi pagi aku datang ke kantor, mungkin bateraiku udah lowbat, udah setengah. Jadi aku kerja di rumah dulu. Itu menunjukkan bahwa aku masih introvert. Terus kalau ekstrovert tuh kebalikannya, dia mungkin dari rumah berangkat kerja itu baterainya kosong, tapi sampai kantor tuh dia ngecas, ketemu orang-orang itu dia ngecas energinya. Justru malah bisa sampai pulang kerja itu masih punya energi gitu loh, buat nongkrong, ngopi lagi pulang kerja, sampai malam misalnya lanjut ke ngedugem. Ada ya, itu padahal cuma andai-andai loh. Ya intinya menurutku sih itu. Jadi bukan berarti introvert tuh nggak bisa gini ya, ansos atau nggak pede public speaking. Contohnya sekarang nih aku lagi memaksakan diri buat membuktikan bahwa introvert tuh juga bisa public speaking. Jadi ya thank you. Next. Nah, aku ingat banget awal pertama kali aku tahu MBTI ini, aku ngetes, aku dapatnya si Bapak Sihir itu. Sangat tipikal lah seorang desainer introvert yang sangat idealis, yang sangat organized, yang ya dari dulu tuh aku emang orangnya cukup rapi, maksudnya meja kerja aku aja rapi, kamar rapi. Ya, true lah hasilnya gitu. Terus kalau sekarang, itu baru kemarin aku coba tes lagi, next. Ini aku rasa hasilnya masih belum sesuai sih, aku takutnya ada bias karena tuntutan profesi. Jadi aku masih merasa belum sebenarnya. Mungkin aku ngejawabnya ada beberapa yang aku jawab sesuai dengan ekspektasi apa yang akan aku lakukan, bukan apa yang sudah aku lakukan saat ini. Jadi di sana juga harus hati-hati sih. Jadi gitu, tidak menutup kemungkinan untuk berubah ya ini. Jadi kalau sekarang, misalnya kapan terakhir kalian tes, tuh kalau mau tahu perkembangan diri kalian apakah masih karakteristiknya seperti dulu, bisa coba tes aja lagi. Oke, dari aku, next. Nah ini baru aku tahu akhir-akhir ini karena lagi tertarik di mendalami tentang psikologi dan human behavior lah ya, karakteristik orang. Jadi ada satu lagi itu yang dinamakan dengan DISC method. Jadi di sini nih sebenarnya mirip dengan konsepnya MBTI, introvert extrovert. Jadi tapi di sini tuh dibagi menjadi 4 karakteristik aja. Cuma pembagiannya itu D itu dominance, I influence, S ini steady, sama C itu biasanya disebut juga nama lainnya apa? Bukan consciousness. Lupa aku, ada nama lainnya kok. Jadi ini sebenarnya dibagi, sisi atas tuh extrovert, sisi bawah nih introvert, terus sisi kanan ini task oriented, sisi kiri itu people oriented. Nah, kalau menurut kalian aku tuh tipe yang mana? Dari karakteristik tadi, nggak tahu ya? Kan tahu kan? Ini banget sih. Jadi sedikit mungkin tentang D. D itu biasanya umumnya karakteristiknya itu adalah tipe-tipe yang dominan, suka menginisiasi sesuatu, punya inisiatif tinggi, bisa dibilang lah tipe leader yang paling ideal itu sebenarnya D. Terus I itu ya tipe-tipe orang yang menginfluence, bisa mempengaruhi orang, apalagi ya menarik itulah, jadi gampang menginfluence orang. Mungkin kalian tahu contohnya tuh yang paling terkenal di kantor ini tuh ada Sadia mungkin ya. Jadi Sadia ini udah pasti ini sih deh. Kerjanya menginfluence orang beli iPhone gitu. Habis beli iPhone, Apple Watch, konsumtif tapi.
Terus tipe S itu steady, ya kayak yang tadi aku bilang, aku tuh tipe S, jadi tipenya itu base-nya introvert, sangat people oriented, lebih suka dengan kedamaian, tipenya yang stabil, nggak yang signifikan berubah-ubah. Terus sama aku lupa banget C yang itu tuh namanya apa, susah banget disebut yang itu loh, conscientiousness. Jadi yang tipe C itu tipe-tipe orang yang lebih ke data driven. Jadi kayak dia tuh sangat analitikal kayak gitu loh. Biasanya orang-orang C itu misal kayak pekerjaannya tuh pasti umumnya kayak akunting gitu, yang berhubungan dengan data banget. Jadi next, dari 4 kepribadian itu, nah sebenarnya bisa aja punya karakteristik leadership, tapi dengan karakteristik yang berbeda-beda. Kalau dominan, kayak yang aku bilang, itu pasti udah paling ideal banget jadi leader. Dia gampang banget nge-push orang. Ya, jadi contohnya mungkin kalau dari beberapa orang-orang besar yang kalian semua pasti tahu, itu contoh ke dominans itu Elon Musk. Terus contoh leader yang influence itu ada Barack Obama. Terus contoh leader yang S itu Gandhi. Sama yang contoh leader yang ke C itu si siapa nama bapak ini? Jeff Bezos, Amazon ya. Maklum nervous. Jadi ya itu sih, jadi dari 4 karakteristik itu tidak menutup kemungkinan ya nggak harus cuma D yang bisa cocok jadi leader, yang lain juga bisa kok, cuma stylenya pasti beda. Next. Nah, sedikit fun fact, aku melakukan riset kemarin di timku dulu. Jadi tim desain itu syukurnya mayoritas S. Jadi sangat cocok dengan tipe leadernya. Aku nggak tahu itu menjawab nggak secara ilmiah kenapa mungkin timku rata-rata merasa nyaman ya harusnya ya, nggak merasa tertekan kan? Ya, jadi ada satu yang D, cuma ya itu sih pasti akan merasa berbeda dari yang lain, sulit menyesuaikan diri gitu. Itu masih aku perlu pelajari lagi karena aku juga baru tertarik ke bidang ini dan aku masih baru order ya buku ini, belum sampai. Jadi hasil studinya mungkin aku sharing tahun depan ya. Oke, next. Nah, yang ketiga itu idealis dan realis. Idealistik dan realistik. Ya, idealis dan realis. Next. Nah, aku sebagai orang desain yang basicnya itu orang seni, itu biasanya idealisnya tinggi. Itu selama 9 tahun aku kerja di sini itu udah sangat melewati berbagai macam situasi yang mengharuskan aku untuk mengurangi sifat idealisku. Jadi misalnya nih orang yang basicnya seni, idealisnya masih tinggi, itu biasanya sih susah kerja di perusahaan dan di tim ya. Karena dia punya idealisme sendiri yang nggak align dengan mungkin visi timnya, visi company-nya. Itu mau nggak mau harus kita kendalikan, harus kita kontrol. Kalau kamu tetap idealis, itu harusnya sih nggak akan bisa stay ya, akan bisa kerja bareng. Makanya kayak seniman-seniman kayak gitu yang idealis ya mereka kerja sendiri, nggak ada yang susah kerja kelompok. Nah, ini quotes yang aku pikirkan sendiri. Jadi kayak apa sih bedanya seniman dan desainer itu? Kalau seniman itu idealisnya tinggi, susah bekerja di dalam tim. Tapi kalau desainer itu adalah seniman yang ditambah dengan teori. Jadi kita ngedesain itu nggak sesuai dengan mood kita, preferensi kita sendiri aja. Ada teori yang bisa dipakai, kita ngedesain ada tujuannya apa,
apa kebutuhan klien, kita sesuaikan desain kita dengan kebutuhan klien. Kalau seniman kan enggak tuh. Jadi itu perbedaannya seniman dan desainer. Desainer itu adalah seniman yang punya teori dan mendesain dengan tujuan. Jadi next. Contoh kondisinya itu adalah di tahun 2001 itu ada yang tahu awards di sini. Mungkin anak-anak UI UX baru tahu. Tahu ya? Oh, anak front end ya. Ya, jadi tahun 2021 itu kita sempat pengen nyari produk baru apa nih yang bisa kita jual buat nambah income company lah intinya ya, memperluas variasi produk. Salah satu yang desainer come up itu adalah membuat website yang bisa masuk nominasi awards dan mencari klien yang membuat website untuk dimasukkan ke awards, karena dari research kita itu harganya tinggi-tinggi untuk website-website yang full animasi bisa masuk di awards, dapat nominasi. Cuma ya tidak semulus itu jalannya. Jadi di tahun 2021 itu kita struggling banget, kita research, kita belajar tentang animasi sama front end ya, desainer sama front end masih collab pada saat itu. Jadi dari desain kita coba buat yang sesuai dengan standar yang bisa dapat nominasi awards. Terus dari sisi tim front end juga itu harus belajar codingnya, gimana cara bikin animasi yang wah ribet pokoknya. Itu jadi next. Sangat banyak strugglingnya, nggak banyak juga klien yang bisa kita dapat yang sesuai dengan kriteria yang kita pengen. Akhirnya ada beberapa sih, contohnya kayak Altitude ini baru bisa kita masukin awards tuh di tahun ini, di awal tahun kemarin. Itu pun dengan bantuan dari tim sales juga ya, yang ngelobi ke Yutakasan karena masukin satu awards website ini bayar 1 juta. Jadi kita coba invest. Meskipun juga kemarin mungkin ada yang disuruh nge-review ya di awards ini sama tim sales ya. Nah itu sebenarnya agak sedikit mengecewakan sih buat desainernya ya. Jadi kayak nge-cheat gitu sih. Tapi ya itu contoh kasusnya. Apa yang bisa kita pelajari dari itu? Next. Balik lagi ke judul tadi, idealis dan realistis. Approach mana yang aku pilih di tahun 2021 itu? Kalau aku pilih idealis, pada saat aku nemu masalah yang banyak itu di company, misal kayak susah nyari kliennya, terus tim desain juga harus bikin desain yang sangat di luar teori, jadi layoutnya tuh harus wah aneh pokoknya, baru seni gitu, baru masuk awards. Kalau yang standar company profile itu nggak akan masuk sih. Itu juga harus susah belajar. Terus front end juga harus ada yang bisa menganimasikan desain kita sesuai dengan ekspektasi kita. Itu nggak gampang loh. Jadi banyak banget problemnya untuk bikin website yang bisa masuk awards itu. Kalau approach yang aku pilih idealis, ya mungkin aku bakal keluar dari sini. Aku join ke company lain yang udah terbukti bisa bikin website awards, jadi aku bisa belajar di sana, nyari tim di sana, terus bikin timku sendiri yang bisa aku ajak kerja itu. Kalau aku idealis ya kayak gitu. Tapi yang aku pilih itu adalah lebih ke realistic approach. Jadi apa yang aku lakukan? Jadi aku coba find out reason atau problemnya apa. Masalah-masalahnya itu apa aja sih? Masalah di sales apa, masalah di desain apa, masalah di front end apa. Terus kita coba solve satu-satu. Dan kita sesuaikan lagi juga dengan company goals. Masuk nggak nih dengan budget segini, dengan effort segini, dengan problem segini, dengan kesulitan seperti itu untuk mengalokasikan resource dan untuk menambah income kantor, profit sales kantor. Jadi ujung-ujungnya sih berita buruknya untuk saat ini sih belum lanjut. Gitu. Jadi tapi yang mau aku highlight itu adalah approach-ku ya. Jadi di sini tuh aku memilih lebih ke realistis. Gitu. Next. Nah,
itu juga aku dapat karena aku udah belajar buku yang ini. Jadi di buku ini dijelaskan itu ada satu yang namanya dikotomi kendali. Itu gimana kita mengelompokkan kondisi dan hal-hal yang kita hadapi berdasarkan kapasitas kita dan mengontrol atau mengendalikannya. Intinya kita pada saat ada suatu kondisi, kita pikirin mana yang bisa kita kontrol, mana yang enggak. Contohnya kayak approach tadi itu, yang aku pilih realistis, ya aku mencoba mengontrol hal-hal yang bisa aku kontrol, faktor internal kayak tim desain, tim front end. Aku coba problem solving. Tapi kalau dari sisi klien yang datang mau bikin website yang sesuai dengan yang kita pengen, itu kan nggak bisa 100% kita kontrol. Nah, kayak gitu sih. Jadi kita harus pilih-pilih yang mana nih yang bisa kita kontrol, yang mana yang enggak, dan jangan sampai kita stres atau burnout karena sesuatu yang nggak bisa kita kontrol. Next. Oke ya, next itu tentang bisnis dan teknikal. Ini POV ku sebagai mantan yang basicnya orang teknikal, tapi sekarang di-expect untuk jadi tim leader yang harus ngerti bisnis perusahaan. Pernah nggak kalian mengalami kondisi ini? So relate kan ya? So relate ya? Jadi orang teknis itu biasanya perspektifnya adalah kalau kita buat sesuatu tuh ya harus jadi dulu, harus perfect dulu, harus ready to sell dulu. Sedangkan perspektif bisnis itu harus tender value nomor 1, duit fast. Harus start first. Tuh, jadi bentroknya sih yang aku lihat di sana. Jadi dari kondisi ini, apa yang aku pelajari itu aku harap tim teknis juga bisa mencoba melihat ke arah dari sisi perspektif bisnis. Next. Start with why lagi. Kenapa kita harus start first? Kalau dari perspektif bisnis itu ada beberapa kayak building momentum, speed to market, market validation, dan lain-lain. Mungkin aku pakai switch story aja untuk menggambarkan ini biar gampang ya. Jadi contoh yang aku bisa pakai, yang aku tahu itu mungkin di Time Door Academy. Jadi Time Door Academy itu yang awalnya dibuat sebagai les-lesan offline, les-lesan lagi ya, kursus coding dan IT offline. Itu sebenarnya berjalan cukup lancar di awal berdirinya. Tapi tahun 2020 kalian tahu ada COVID kan? Nah, di sana tuh otomatis sekolah libur, kita nggak boleh keluar kemana-mana. Otomatis bisnisnya akademi itu kan kena ya, jadi nggak ada murid. Tapi karena secara bisnis mereka mempraktekkan, memprioritaskan, bisa melihat momentum. Jadi pada saat itu kita research dan kelas online itu lagi salah satu alternatif yang bisa kita coba. Jadi kita begitu di momen COVID itu ada opsi kelas online yang bisa dicoba. Aku yakin dari tim akademi, Mistio, Yataka itu pasti kerja keras banget mikirin solusi. Akhirnya kita coba buka kelas online dan ternyata pas nih momentumnya. Jadi lagi tinggi tuh demand-nya kelas online. Jadi timing yang tepat itu juga penting gitu loh. Kapan ada momentum, kita masuk di saat yang tepat, kita dapat benefitnya. Mungkin ada juga bisnis-bisnis yang agak terlambat, kelewat momentumnya, jadinya ya dia udah nggak bisa ngikutin lagi, nggak dapat lagi hype-nya. Jadi itu juga misal kayak speed to market. Jadi semakin cepat kita nge-build produk atau service kita, semakin cepat dimasukin ke market dan dapat validasi dari market. Oh, marketnya responnya positif nih. Tapi pasti kan kita juga bisa dapat feedback dari sana. Nah, dari sana kita improve lagi apa yang kurang, materi kurikulumnya kah kurang, kita improve lagi di sana gitu loh. Jadi
start first, tapi bukan berarti ugal-ugalan ya. Itu next. Ada teori yang namanya MVP. Itu kita biasanya di product development itu bisa decide seberapa gampangnya sih dibagi fase-fase ya, kayak kita mau bikin produk A nih, fase satunya tuh apa, itu kita kejar dulu, kita selesaiin, kita launch, review, baru upgrade lagi ke fase 2, ke fase-fase berikutnya gitu. Jadi itu MVP. Terus ada juga build, measure, learn, and feedback loop. Jadi kayak itu udah kita tes, kita build, terus kita tes ke market, kita dapat feedback dari market, kita improve lagi, tes ke market lagi, ya kayak gitu aja terus. Jadi pelan-pelan dia improve, nggak yang harus nunggu lama produknya di develop, momentumnya keburu hilang, marketnya udah turun, kita baru jadi produknya dijual, ya udah nggak ada market lagi. Terus di sini juga ada teori pivot and persevere. Itu lebih ke kapan kita harus stay di model bisnis atau di produk tertentu, kapan kita harus ganti model bisnis. Kalau udah rasanya nggak masuk nih, udah lewat momentumnya, ya ganti model bisnisnya. Kayaknya di Timedor ada sih produk yang kayak gitu. Udah sering sih pasti melakukan. Jadi pada saat nggak sesuai ya, daripada kita develop terus, kita lanjutin, ya mending kita ganti model bisnisnya. Jadi yang kayak gitu, aku rasa tim teknis juga perlu pelajari sih sedikit demi sedikit, biar mengurangi kondisi clash tadi tuh. Start first apa ready first dulu. Oke ya, next. Nah, aku coba sedikit tes nih. Ada yang tahu nggak itu diagram apa ya, gambar apa ya? Anak UI UX biasanya. Wis. Jack anak UI UX banget. Ya, itu metode design thinking yang dipakai UI UX designer untuk ngedesain suatu produk ya, entah itu apps, web. Jadi kita berempati, maksudnya kita menempatkan posisi di posisi klien, produk apa sih yang klien butuh, yang klien pengen, kita develop seperti itu. Terus kita define, ideate, bikin prototype, tes, setelah tes dapat feedback, loop lagi, ya sama sih kayak tadi itu teorinya. Next. Yang ini ada yang tahu apa? Orang sales pasti tahu sih harusnya, orang marketing. Sector and follower. Pak Gus tuh? Oh, nggak tahu ya? Noob ya, sales noob ya. Padahal beliau yang ngasih tahu aku ini. Aku juga banyak belajar sih dari sales, tim-tim lain. Jadi ini namanya bell curve. Jadi bisa disesuaikan dengan topik yang mau kita lihat. Misal kalau di sisi inovasi ya innovation bell curve. Contohnya di awal nih itu ada yang namanya fase inovator, early adopter, early majority, late majority, sama laggards. Contohnya misal kayak SpaceX itu dia masuk mana kira-kira? Tahu SpaceX kan? SpaceX kan? Internet yang mahal itu loh. Dia masuk inovator ya, karena masih belum ada pesaingnya. Setahu kita kan cuma SpaceX aja yang ada untuk sekarang kan, untuk internet berbasis satelit. Nah, itu jadi SpaceX itu posisinya di sini. Jadi makin lama dia bakal makin banyak kompetitornya, makin research yang dilakukan, makin banyak juga pasarnya, dia semakin tinggi. Tapi begitu mulai outdated, ada teknologi baru lagi, dia trennya bakal turun, bakal mulai ditinggalkan. Misal kayak 4G, mungkin 4G udah di sini ya 4G, karena 5G udah mulai masuk. Terus contohnya juga mobil listrik mungkin sekarang lagi hype-hype-nya ya, karena lagi banyak banget mobil-mobil listrik di luar sana. Next. Ini ada yang tahu apa? Apa itu? Oh umum ya ini ya? Bisa menjelaskan nggak maksudnya apa?
Ayo Jiwa. Betul dapat kopi Jiwa. Betul dapat kopi. Jadi tujuan rapat itu adalah untuk menentukan produk lu arahnya kemana, ke segmen pasar mana. Jadi memperhitungkan di partnernya dengan siapa, itu ada cost structure-nya tuh dengan pengeluaran kepada produknya, apalagi revenue, bagaimana penghasilan yang didapat dari produk itu atau customer segment, ada juga ada relationship channel, ada apalagi Value proposition apa? Halo, tes. Oke, jadi seperti itulah intinya itu. Ulang lagi. Nggak lupa. Nah intinya itu dibikinin model lah produk itu agar jelas alurnya kemana, agar tidak sembarangan misalnya bikin robotnya mau ngapain nih? Seperti itu. Ya. Oke, bisa diterima lah ya. Yang lain ada yang tahu kan? Bisa diterima kan jawabannya? Kalau nggak terima, duel. Oke, besok dapat tanpa nama satu. Boleh. Oke, terus next itu, nah ini juga aku baru ada yang ngasih tahu akhir-akhir ini. Ada yang tahu? Selain yang ngasih tahu aku, ada yang tahu nggak? Anak tim mobile, atau tim desain? Nggak tahu ya? Nggak tahu? Waduh, makanya baca buku. Makanya gaul sama tim sales. Jadi ini teori marketing sih ya, marketing. Kemarin baru dikasih tahu juga sama Del, ternyata ada yang kayak gini. Jadi ini namanya marketing funnel. Aku rasa nggak cuma di marketing, di teori-teori lain tuh ada juga sistem funnel ya. Tapi khusus di sini itu marketing funnel. Itu kalau dicontohkan misal di development, misal di apps, inquiry apps tuh ada berapa? Ada 100 inquiry. Jadi bakal difilter. Yang bounce tuh biasanya 30-70%, dia semakin kecil sampai akhir ini baru deal. Misal kayak kalau inquiry-nya 100 tapi sampai di bawah ini yang conversion rate-nya tuh cuma 1%, berarti kan yang deal cuma 1 klien ya dari 100 inquiry ya, kayak gitu. Jadi gimana caranya biar inquiry kita nambah banyak? Kalau di tim dev atau di web atau mobile merasa kok inquiry-nya dikit sekarang ya, ya harusnya sih teorinya ininya yang digedein ya. Betul gitu ya, Del? Jadi ya itu teori marketing ya. Oke, next. Nah, aduh, tidak harus. Jadi inti dari semua itu adalah, jadi kita harus tetap belajar ya. Jadi tetap ilmu padi bosku. Next. Jadi semakin kita belajar, semakin kita tahu kalau masih banyak hal yang kita nggak tahu. Jadi tetap belajar ya guys ya. Next. Nah ini menarik juga nih, smart dan wise. Next. Ini beberapa contoh aja ya. Orang itu dikategorikan menjadi lebih dominan ke smart atau ke wise. Nggak ada yang salah dan benar ya. Kalau smart people, kayak nama apa aja, halo smart people. Jadi kayak orang smart ya itu biasanya lebih sensitif dengan teknologi terbaru, suka ngikutin tren. Kalau yang wise biasanya lebih sensitif dengan hal-hal kecil, tidak terbiasa dengan perubahan-perubahan signifikan di hidupnya kayak gitu. Terus next, another contoh itu next. Kalau smart people itu mereka puas dengan apa yang mereka bisa solve. Tapi kalau orang wise itu mereka merasa puas pada saat bisa menginspirasi orang. Next. Orang smart itu biasanya berpikirnya sangat sistematis dan
logik. Kalau orang wise dia lebih ke emosional sih, sama-sama logik ya, sama-sama logik. Tapi dia lebih emosional dan feeling involved lah ya. Ya next aja lah. Intinya banyak sih contoh-contoh perbandingannya. Ini relate juga dengan kepribadian orang. Jadi di sini tuh yang mau aku share adalah nggak ada yang salah dan benar. Maksudnya kita tuh sangat perlu tahu kita tuh tipe yang seperti apa. Jadi kita tahu gimana mengimprove diri kita mau jadi apa ke depannya, mau belajar apa, menentukan arah karir kita. Jadi aku saranin itu kalian bisa mengidentifikasi sih diri kalian. Misal dari MBTI kalian apa, terus dari tipe DISC mungkin tipe kalian apa. Biasanya sih nggak jauh ya, kalau udah introvert ujung-ujungnya ke S atau C. Biasanya lebih dominan ke wise gitu. Itu relate ya. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk berubah sesuai dengan pengalaman hidup dan lain-lainnya. Dan yang paling penting itu adalah kita punya role model. Kalau di sini role modelku tuh bapak ini, Pak almarhum Gandhi. Jadi dari zaman kuliah aku pertama kali tahu Gandhi itu dari sebuah buku dan dari temanku yang kebetulan anak asrama Gandhi. Jadi aku cari tahu siapa sih Gandhi ini. Oh ternyata aku cukup amazed dan menjadikan dia sebagai role modelku. Aku ada sedikit cerita, mungkin agak panjang dan membosankan buat orang yang ekstrovert. Tapi buat orang yang introvert dan wise mungkin ini akan menyejukkan hati. Aku cerita sedikit ya, aku berstorytelling dikit. Jadi aku tuh pernah baca ada cerita tentang Gandhi, di mana seorang ibu yang punya anak, anggaplah anaknya punya penyakit, misal kayak hipertensi ya, yang nggak boleh terlalu makan garam, terlalu banyak makan garam. Jadi ibunya itu udah bawa dia ke dokter, dokternya nasehatin untuk jangan makan garam, tapi anaknya tetap nggak mau dengar, anaknya tetap pengen dan mengkonsumsi garam. Jadi ibu itu datanglah ke Gandhi karena si Gandhi ini terkenal dengan orang bijak. Jadi ibu itu datang ke Gandhi sama anaknya dan meminta Pak Gandhi untuk menasehati anaknya. Pada saat dia datang, Gandhi itu nyuruh ibu itu balik 1 minggu lagi. Sekarang katanya dia nggak bisa nasehatin anaknya untuk nggak makan garam. Ibunya itu bingung dan terpaksa pulang. Terus balik lagi 1 minggu kemudian, barulah Pak Gandhi ini bisa nasehatin anak itu. Jadi dinasehatin anak itu, "Hai nak, janganlah kamu makan garam demi kesehatanmu." Nasehatnya itu biasa aja. Tapi setelah pulang dari Gandhi itu anaknya mau berhenti makan garam dan ibunya pun bingung. Kenapa? Padahal nasihatnya biasa aja. Dokternya kayaknya nasihatin dia lebih baik deh dengan alasan yang lebih masuk akal. Terus ibu itu balik lagi ke Gandhi dan nanya, "Apa sih rahasia kenapa anakku mau berhenti makan garam?" Terus Gandhi menjawab, "Ingat nggak pertama kali ibu datang ke sini, aku nggak bisa nasihatin anak ibu karena aku masih mengkonsumsi garam. Tapi setelah ibu pulang dan kembali seminggu kemudian, saya berhenti mengkonsumsi garam, barulah saya bisa menasihati anak ibu untuk berhenti makan garam." Segitu aja ya. Jadi inti dari cerita itu nangkap nggak apa? Kalau kurang garam nanti polio. Kurang yodium. Jadi next itu adalah cerita tentang integritas. Apa itu integritas? Integritas adalah pada saat
apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu ucapkan, dan apa yang kamu lakukan itu selaras. Sangat satisfying. Jadi ya itu sih, jadi itu salah satu prinsipku juga, dimana aku harus jadi seseorang yang punya integritas, terutama sebagai leader juga. Sebaiknya kita nggak nyuruh tim kita, tapi kita nggak bisa melakukan itu, jadinya bossy jadinya gitu. Jadi merintah aja. Next, ya ini ya poinnya sama. Next. Nah, ini buku yang aku bilang tadi, ini buku pertamaku yang bikin aku senang baca buku. Ini aku baca di pas zaman kuliah, ada temanku yang nge-share, "Ih, kok bagus ya?" Aku coba beli ke Gramet dan aku enjoy bacanya. Kayaknya Kak Dar juga tak kasih ya bukunya. Udah dibaca belum, Kak? Ya, jadi di buku ini juga ada quotes yang intinya sebenarnya sama. Kalau kamu pengen suatu perubahan, jadilah perubahan itu dulu. Sama seperti yang aku lakukan sekarang. Jadi, aku memaksakan diriku nih untuk belajar public speaking atau keluar dari zona nyaman. Jadi, nanti aku bisa ngasih tahu timku, keluar dari zona nyaman, belajar public speaking. Gitu ya. Valid kan? Oke, next. Menarik nih. Ngomongin uang nih. Oke, next. Salary dan personal growth. Ini sebenarnya aku bingung sih mau nampilin apa, tapi sebenarnya poin yang mau aku sampaikan itu adalah kita kerja, semoga mayoritas dari kalian setuju. Personal growth dalam karir itu lebih penting daripada salary. Dalam jangka pendek ya, maksudnya kamu nyari kerja tapi cuma mengharapkan gaji tinggi aja, tapi kamu di tempat itu kamu nggak bisa tumbuh, maksudnya stuck segitu-segitu aja kerjaanmu tapi dibayar tinggi, dibandingkan sama kamu masuk ke sebuah company yang udah masih startup, meskipun gajinya so-so kecil, tapi kamu bisa dapat banyak kesempatan buat belajar hal baru. Kok ketawa? Ya, jadi kayak gitu. Aku pun sudah mempraktekkan ini ya. Jadi aku sudah mempersiapkan bukti di sini. Ini slip gajiku pertama kali masuk ke Time Lord. Karena itu udah 9 tahun yang lalu, jadi nggak apa-apa lah ya. Berapa nominalnya? Enggak, asli tuh. Slip gajinya disimpan, apalagi kenangan. Nah, fokus ya. Jadi ya itu taninya berapa? 1.794.500 di tahun 2015. Ini turun 50% dari gajiku di company sebelumnya. Tapi di company sebelumnya itu aku merasa udah stuck, nggak ada sosok yang bisa aku respect dan buat jadi contoh CEO-nya. Nah, jadi hal-hal kayak gitu tuh penting buat aku. Mungkin menurut sebagian orang itu keputusan yang bodoh ya. Kok gaji udah 3,5 juta, resign, masuk ke company yang bayarnya setengahnya kayak gitu. Tapi ya karena ini. Jadi untuk jangka panjang, personal growth itu aku bisa bilang jauh lebih penting daripada salary. Mungkin ada faktor-faktor kayak skill development, ya untuk salary tinggi mungkin oke, tapi misal kayak job satisfaction tuh cukup tinggi, ya berarti ya dia puas dengan kerjaannya meskipun nggak ada space for improvement. Next. Nah, ini pada tahu kan semua ya. Jadi Warren Buffett ini investor terkaya di dunia ya, bisa dibilang seperti itu. Nah,
Dia punya quotes, the best investment you can make is an investment in yourself. The more you learn, the more you earn, you will earn. Jadi ya, invest ke diri sendiri itu lebih penting. Salah satu caranya dengan baca buku. Oke, itu terus next. Ini aku bukunya belum baca tapi udah masuk reading listku. Jadi di sana ada quotes, the greatest of all wealth is wealth of the mind. Jadi ya kekayaan sesungguhnya itu adalah kekayaan yang paling besar adalah kekayaan pikiran ya, pikiran kita ya. Terus ada satu fun fact lagi, kalau orang-orang bilang tentang tujuan hidupnya itu adalah financial freedom. Kalian setuju nggak? Ada yang setuju nggak? Siapa yang di sini cita-citanya financial freedom? Gimana kalau aku bilang ada yang lebih ideal dari financial freedom, yaitu time freedom. Bukan. Iya. Tapi basicnya adalah kalau kita udah financial freedom, tapi kita masih kerja, kita belum punya time freedom, mana lebih satisfying, kita masih kerja tapi finansial cukup, apa kita nggak perlu kerja tapi finansial cukup? Jadi mungkin itu masalah teorinya tentang keuangan ya. Coba next. Jadi intinya itu adalah sebesar-besarnya gaji akan habis juga kalau tidak dimanage dengan baik. Jadi belajarlah tentang finansial. Mungkin next tech talk itu aku bakal bantu cariin orang yang bisa ngisi tentang topik finansial ya. Oke, next. Ya, udah poin ke-7, dikit lagi. Like and dislike. Next. Nah. Yang mana like, yang mana dislike? Wes. Apa kira-kira persamaan dari dua orang ini? Pemimpin. Sama-sama manusia. Ya, sesuai judulnya sih harusnya ya. Ada nggak lagi? Sama-sama pakai blazer. Sama-sama raja. Raja Jawa dan Raja Jepang. Tokugawa ya. Ya, sama-sama leader dan sama-sama ada yang suka, ada yang enggak. Next. Jadi pasti ada yang puas dengan kepemimpinan Pak Jokowi, ada juga yang enggak. Ada yang puas dengan kepemimpinan Yuta Karsan, ada juga yang julid. Itu resiko seorang leader ya memang. Harus berani tidak disukai. Next. Jadi ada quotes. Kalau kamu pengen bikin semua orang happy, bikin semua orang senang, jangan jadi leader, jadi penjual es krim. Siapa sih yang nggak suka es krim? Oh gitu ya. Tapi kan bisa membuat semua orang happy. Ya, intinya pedagang es krim itu bisa membuat semua orang happy. Kalau gratis ya. Ya, next. Ya, aku yakin Yuta Kasan pasti udah baca buku ini sih. Jadi harus berani, tidak populer, harus berani ngambil keputusan meskipun tahu bakal ada yang suka, bakal ada yang nggak suka. Next. Jadi aku coba kasih sedikit tips buat
Mungkin ada yang di antara kalian suka mempertanyakan, suka julid sama keputusan seseorang, leader kalian atau CEO kalian. Biasanya kondisi gimana? Sebuah keputusan itu pastinya ada banyak sisi kan. Kita mungkin ngelihatnya dari sisi kita kurang satisfied, kurang puas, merasa itu keputusan yang nggak baik. Tapi dari yang membuat keputusan, entah itu leader kita, CEO kita, ataupun siapa, mungkin menurut dari perspektifnya dia itu udah yang terbaik untuk mayoritas. Tapi ya pasti bakal tetap aja ada yang nggak suka, ada yang kurang dapat benefit. Kayak gitu. Jadi gimana kalau kita coba ngelihat dari perspektif yang lain? Misal, kalau dari gambar ini itu si cewek bilang itu angka 9, sedangkan si cowok bilang itu si cewek bilang itu angka 6, sedangkan si cowok bilang angka 9. Gimana kalau coba pindah aja si cowok ke sisi cewek, aku juga ke sini ngelihatnya angka 9. Tapi kalau dilihat dari situ angka 6 gitu. Jadi kita pindah aja perspektifnya gitu. Menurutku sih satu insight lagi di pemikiranku aja, nggak ada yang 100% benar dan salah di dunia ini. Tergantung dari perspektif mana kita ngelihat. Jadi ambil contoh, apa ya, contoh yang biasa aku pakai, tapi aku nggak mau offense ya, nggak merokok ya misalnya, merokok. Merokok itu mayoritas orang ngelihat sebagai sesuatu yang bagus apa buruk? Kan? Bagus. Kan tergantung perspektif ya. Kalau menurut si perokoknya mungkin itu bagus karena yang dia butuhkan itu mungkin zat nikotinnya, karena dia udah candu, dia butuh nikotin buat membantu otaknya untuk tetap berpikir, buat dapat ide-ide, katanya bisa lebih bisa dapat ide kalau kita nggak smoke. No offense ya. Betul ya? Oh. Tapi dari perspektif yang lain, misal kayak orang yang menghirup asapnya atau orang yang dimintain rokoknya, itu kan nggak bagus ya. Bahkan negara pun sebenarnya nggak konsisten ya. Dia ngelarang rokok, tapi tetap ngejual rokok. Iya kan? Jadi karena rokok itu salah satu penghasil devisa negara yang cukup tinggi ya. Jadi thank you buat perokok. Kalian sudah menyumbang buat negara. Ya kayak gitu sih, jadi tergantung perspektif aja. Next. Sedikit lagi. Leadership and relationship. Next. Jadi apa yang aku pelajari sesuai dengan karakterku ya di sini. Leadership itu sama, ya mirip approach-nya dengan relationship, entah itu pacaran, entah itu relationship keluarga, dimana kita tuh nggak boleh terlalu strict dan nggak boleh juga terlalu loose. Kalau terlalu strict ya orang nggak akan berkembang, pasti merasa nggak nyaman. Tapi kalau terlalu loose juga, kalau ada salah nggak kita ingetin, ya mereka jadinya bakal nggak tumbuh dengan baik. Gitu. Di parenting pastinya juga kayak gitu. Pasti kita ngalamin dimana orang tua kita, ibu terutama biasanya paling cerewet ya. Kalau kita salah tuh pasti ya dimarahin. Terus kalau orang tua yang overprotective juga biasanya nggak bagus buat perkembangan dan mental anak. Waduh. Next, ya itu di parenting. Kalau di hubungan yang di sini punya pacar, mungkin kalau pacarnya juga terlalu strict, terlalu posesif, overprotective, itu juga kalian pasti nggak nyaman kan? Waduh, kalau ada yang itu red flags ya. Waduh, kasihan ya.
terlalu strict nggak bagus, terlalu loose juga nggak bagus. Jadi harus tengah-tengah. Next, last, aku taruh paling terakhir, reader and leader. Terdengar seperti plesetan kata ya. Next. Waduh, menurut data UNESCO, minat membaca orang Indonesia cuma 0,001%. Jadi dari 1.000 orang cuma 1 yang suka membaca. Aku makhluk langka. Jadi ya itu datanya. Jadi next. Menurutku baca buku itu bagus, good habit, penting. Tapi yang lebih penting lagi itu adalah mempraktekkan apa yang kita pelajari. Ini kalau cuma baca aja, tapi kita nggak mau mencoba mempraktekkan, nggak mau keluar dari zona nyaman, ya meaningless. Jadi kayak sekarang misalnya contoh lagi aku sedang mempraktekkan apa yang aku pelajari, ya aku sharing juga gitu. Semoga bisa dapat pelajaran dari apa yang aku sharing. Next. Nah, jadi apa persamaan dari ketiga orang ini? Olahragaku terlalu ekstrim dan nggak pakai sunscreen. Oke, jadi bisa dibilang kesamaan dari kita bertiga itu adalah kita bertiga sama-sama suka baca buku. Yutaka baca buku, Kotama juga baca buku, aku pun baca buku. Jadi aku sih kalau bisa pengen menginfluence juga buat kalian yang tertarik, yuk baca buku karena itu hal yang positif, nggak ada salahnya. Kita invest ke diri sendiri, terus apa lagi ya? Tapi jangan lupa juga mempraktekkan apa yang udah kita pelajari. Today a reader, tomorrow a leader. Next. Itu aja sih dari aku. Thank you.